Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Farah. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengantar dari hadis tematik, di mana dalam acara kita pada hari ini saya membagi menjadi 4 agenda. Nah, yang pertama ada pembukaan yang sebagaimana sedang berlangsung. Yang kedua nanti ada pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga ada kuis. Maka dari itu teman-teman harus menyimak video ini dengan seksama. Dan yang terakhir nanti ada penutup. Nah, untuk mengefisienkan waktu ada baiknya saya membacakan materi tentang pengantar dari hadis tematik ini. Karena kita membahas tentang hadis tematik, kita perlu tahu dong apa sih pengertian dari hadis itu. Jadi hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapannya. Lalu bagaimana cara kita memahami hadis? Jadi metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Bapak Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan menggunakan teknik interpretasi, kemudian di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual, dan juga intertekstual. Kemudian prinsip dari metodologi memahami hadis ini ada 2, di mana prinsip jangan terburu-buru untuk menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah prinsip memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Nah, metode hadis ini ada 4 teman-teman, di mana ada metode maudhu'i, metode tahlili, metode ijmali, dan juga yang terakhir adalah metode muqarrar. Kita bahas dulu ya metode yang pertama, yaitu metode maudhu'i, di mana maudhu'i ini secara bahasa berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Pengertian maudhu'i ini menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis yang terpecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, yang kemudian disusun berdasarkan sebab muncul atau pemahamannya dengan penjelasan pengkajian dalam masalah tertentu. Ciri-ciri metode maudhu'i itu yang pertama menghimpun hadis yang membicarakan satu topik tertentu, yang kemudian memahami makna dari masing-masing hadis, dan yang terakhir memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode maudhu'i itu memperlihatkan keragaman lafal, meskipun dari satu sisi merupakan kekayaan informasi dengan pelibatan semua hadis yang membuat pemahaman menjadi utuh. Kemudian kekurangannya ini, metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis yang mengandung berbagai permasalahan. Kemudian kita lanjut di metode yang kedua, metode tahlili. Secara etimologi, tahlili ini memiliki makna menguraikan atau menganalisis. Adapun secara terminologi, tahlili ini adalah memahami hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyaraan yang memahami hadis-hadis tersebut. Ciri-ciri metode tahlili ini, dalam pensyaraan hadis dijelaskan kata demi kata, kemudian memaparkan dan menguraikan pemahaman. Yang ketiga, menjelaskan hubungan hadis satu dengan hadis yang lainnya, dan kemudian sering menimbulkan berbagai corak pensyaraan. Kelebihan dan kekurangan dari metode tahlili ini, di mana kelebihannya ruang lingkup pembahasan yang luas dan juga memuat berbagai ide dan juga gagasan.
Kekurangannya, metode ini menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah, kemudian melahirkan syarh yang subjektif. Kemudian kitab-kitab syarh hadis yang menggunakan metode syarh tahlili ini itu ada kitab dari Fath al-Bar bin Syarh Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajarai At-Salani, dan kedua Irsyad al-Sarfi, kemudian ada Al-Waqib ad-Darar, kemudian yang terakhir ada Syarh al-Zarkani. Kemudian kita lanjut ke metode ijmali. Ijmali ini secara etimologis berarti global. Sedangkan menurut terminologis, metode syarh ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis akan disyarh secara ringkas, tetapi dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian ciri-ciri metode ijmali ini adalah pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan yang diberikan bersifat umum dan juga sangat ringkas. Dan yang terakhir, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas tapi tidak seluas tahlili. Kelebihan dan kekurangan dari metode ijmali ini, di mana kelebihannya praktis dan juga padat. Kemudian bahasanya mudah dipahami, dan yang terakhir bebas dari irsailiyat. Dan kekurangannya, metode ijmali ini menjadikan petunjuk hadis ini parsial dan juga tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Kitab-kitab syarh hadis yang menggunakan metode ijmali ini itu ada Syarh As-Suyuhi, kemudian ada Kuf al-Makhtazi, kemudian ada Aun al-Ma'bud. Kemudian kita lanjut di metode Muqarron, di mana syarh muqarron ini secara etimologi berarti syarh perbandingan yang membandingkan dua hal. Adapun syarh muqarron secara terminologis adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dan membandingkan berbagai pendapat ulama syarh dalam mensyarh hadis. Ciri-ciri dari metode muqarron ini, yang pertama adalah pensyarahan menggunakan perbandingan analisis yang redaksional. Kemudian pensyarah menggunakan penilaian perawi. Kemudian pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis. Dan yang terakhir, pensyarah harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya sebuah perbedaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode muqarron ini, kelebihannya memberikan wawasan pemahaman yang luas kepada pembaca, kemudian membimbing untuk bersifat toleransi. Yang ketiga, metode muqarron sangat berguna yang ingin mengetahui berbagai pendapat hadis, akan tetapi memiliki kekurangan bahwa metode ini tidak relevan untuk pembaca pemula, dan juga metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab problem sosial. Nah, kita udah tadi masuk di bagian materi. Sekarang kita masuk di bagian kuis, di mana kuis ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di bawah ini manakah yang termasuk kitab metode muqarron? A. Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi oleh Imam Nawawi. B. Qut al-Muqtazi. C. Fath al-Bari Bisyarh. D. Al-Kawakib ad-Darar. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali bahwa kitab yang termasuk dalam metode muqarron ini adalah jawabannya A. Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi oleh Imam Nawawi.
Kemudian pertanyaan kedua, di bawah ini manakah yang termasuk kitab metode ijmal? A. Sahih Muslim Bishar, B. Qut al-Muqtazi, C. Fat al-Bari Bishar, D. Benar semua. Kira-kira apa ya jawabannya? C. Salah ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Qut al-Muqtazi. Fokus ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah kelebihan dari metode tahlil? A. Praktis dan juga padat. B. Memberikan pemahaman luas kepada pembaca. C. Bahasa mudah dipahami. Dan D. Memuat berbagai ide dan gagasan. Kira-kira apa ya jawabannya? D. Yes, benar banget. Jawabannya adalah D. Memuat berbagai ide dan gagasan. Pertanyaan ini udah kami jawab di PPT materi yang telah kami sajikan ya teman-teman. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.